adik-adik, saatnya kita belajar lagi. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan soal yang diberikan dengan bantuan orang tua atau gurumu ya. Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu memahami paparan lisan tentang topik yang dikenali, mengidentifikasi ide pokok, dan beberapa ide rinci dalam paparan tersebut, menjelaskan kembali dan menanggapinya menggunakan pengetahuannya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan mereka, sesuai dengan ciri-ciri mereka masing-masing. Yuk kita belajar bersama. Setiap makhluk hidup diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Seperti hewan misalnya, mereka memiliki ciri-ciri khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan melindungi diri dari musuhnya. Beberapa contohnya adalah cicak dan tokek. Mereka memiliki kekhususan yaitu dapat memutuskan ekornya, memiliki perekat di telapak kaki untuk merayap di dinding, memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh lainnya yaitu bunglon, memiliki ciri khusus dapat mengubah warna tubuhnya menyerupai kondisi lingkungan, dan untuk mengelabui musuh dan mangsanya. Perubahan ini disebut mimikri. Bunglon juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Kelelawar memiliki kemampuan khusus yang disebut ekolokasi, yaitu kemampuan mendeteksi benda dari pantulan bunyi yang digunakan untuk menangkap mangsa. Unta memiliki ciri khusus berupa punuk di punggungnya yang berisi lemak untuk cadangan energi. Kalajengking memiliki sengat di ujung tubuhnya yang mengandung racun untuk menyerang musuhnya. Beruang kutub berciri khas memiliki lapisan lemak yang tebal dan rambut yang lebat untuk bertahan di suhu yang sangat dingin. Walang sangit memiliki ciri yaitu mengeluarkan bau busuk menyengat untuk melindungi diri dari musuh. Landak memiliki duri di tubuhnya yang digunakan dalam keadaan terancam untuk melindungi dirinya. Misalnya, landak mengeluarkan durinya ketika melihat ular, sedangkan ular menyemprotkan bisa beracun dari mulutnya ketika menyerang musuhnya atau melilit tubuh mangsanya. Kura-kura memiliki cangkang yang keras yang dipakai sebagai pelindung ketika bertemu musuhnya. Masih banyak lagi contoh dari ciri khusus hewan. Apakah kamu dapat menyebutkan ciri yang lainnya? Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Ciri khusus pada hewan mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya, seperti pada ikan. Memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya yang digunakan untuk merayap di dinding. Bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Laba-laba memiliki kemampuan membuat sarang seperti jaring yang digunakan sebagai tempat tinggal. Bunglon memiliki kemampuan mengubah warna kulit tubuhnya sesuai tempat yang dihinggapi. Beruang kutub memiliki bulu yang sangat tebal yang bermanfaat untuk melindungi dari cuaca yang sangat dingin. Unta memiliki punuk pada punggungnya yang dapat digunakan untuk menyimpan cadangan lemak. Nah teman-teman, itu tadi adalah ciri-ciri hewan dan habitatnya. Sampai jumpa! Nah adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tuliskan 5 ciri khusus hewan lain dan habitatnya. Dicatat ya. Tuliskan 5 ciri khusus hewan lain dan habitatnya. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka.
Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Kamu tahu nggak, hari ini KIP sudah turun. Panas. Udah cair. Alhamdulillah sudah cair, Mas. Anak-anak senang, ibunya juga senang. Terima kasih ya ibu-ibu ya semuanya. Anak-anak, sekolah yang pintar ya. Penyu itu mempunyai tangan dan kaki. Dia jalannya seperti gini. Menyelamati rumah laba-laba. Seperti ada yang menggoyangkan tempat tidurnya. Dia tuh ngerasa jarinya itu ajaib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi nggak bakal pernah habis. Kalau sudah bisa baca, baca sendiri. Hai adik-adik di seluruh tanah air, menggambar itu dapat meningkatkan kreativitas loh. Di sini, Kak Iwan akan memberikan tips, contoh mewarnai, belajar menggambar bersama yang seru dan menyenangkan. Mari menggambar, setiap hari Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hai teman-teman, pada pembahasan yang lalu, kita jadi tahu kalau ternyata di sekitar kita ada hewan-hewan yang mempunyai ciri-ciri khusus. Iya, Bol. Setiap hewan maupun tumbuhan punya cara untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya sehingga mereka dapat bertahan dan terus berkembang biak. Ciri-ciri khusus itu tidak hanya dimiliki oleh hewan loh, Bol. Tumbuhan juga punya, seperti rongga-rongga udara pada batang teratai. Teratai kan tumbuhnya dari dasar air, Pipo. Dan tangkai daun cenderung tumbuh menjalar sehingga helai daun terlihat mengapung. Tapi tangkai bunganya bisa tumbuh tegak sehingga bunga teratai dapat muncul dan menyembul keluar dari permukaan air. Jika batang atau akar teratai dibelah melintang, akan terlihat lubang atau rongga udara yang berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Ada juga tuh tumbuhan yang unik, bisa makan serangga loh. Kalau nggak salah kata ibuku, namanya kantong semar. Kantong semar dan Venus itu sih pemakan serangga, Bol. Tumbuhan kantong semar tumbuh di rawa-rawa. Kandungan nitrogennya sedikit sehingga tidak memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, jadinya bergantung pada serangga sebagai pelengkap nutrisinya. Daunnya kantong semar seperti piala ya, Pipo? Iya ya. Lalu dinding dalam piala mengeluarkan nektar atau cairan manis untuk memikat serangga. Oh, aku tahu. Pantas aja, ternyata serangga bisa terpikat nektar dan hinggap pada dinding piala, lalu jatuh dalam cairan di dalam daun yang melarutkan serangga. Lalu daun akan menyerap nitrogen dari serangga yang kejebak itu. Kalau daun Venus, gimana tuh, Pipo? Daun Venus itu berengsel satu dan berbulu. Daunnya terbuka selama menunggu serangga datang. Saat serangga menyentuh bulu-bulu peka pada daun, maka kedua daun akan menutup dengan cepat. Lalu, si daun akan mencernakan serangga dan menyerap nitrogennya. Ada satu nih, bunga besar tapi berbau busuk. Gak kebayang deh baunya. Katanya bau bangkai gitu. Itu bunga Rafflesia, Bol. Rafflesia tidak berklorofil. Untuk mendapatkan makanannya, Rafflesia perlu hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan. Batang Rafflesia terdiri dari jaringan benang halus yang tumbuh di jaringan tumbuhan inangnya. Hidupnya menjalar di hutan hujan tropis loh, Pipo. Dan adanya di daerah Asia Tenggara. Salah satunya ada di Bengkulu. Rafflesia adalah bunga terbesar di dunia, Bol. Garis tengahnya aja sekitar 1 meter. What? Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu serangga seperti lalat. Makanya berbau busuk ya, supaya lalatnya pada datang. Bunga ini hanya mekar selama kurang lebih 7 hari aja loh. Setelah itu akan mati dan membusuk. Kalau tadi tumbuhan yang bau banget, sekarang ada tumbuhan yang tajam nih. Itu namanya kaktus.
Selain duri yang dimiliki, kaktus sangat jago dalam menyimpan air. Karena kaktus tumbuh di daerah padang pasir yang panas dan kering. Ketika hujan turun, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Kaktus memiliki satu akar yang panjang menembus ke dalam tanah dan rambut akar yang menyebar ke samping. Itu sebabnya akar kaktus mengisap air pada waktu hujan sebelum air menguap. Air tersebut disimpan dalam batangnya yang gemuk. Batang kaktus dilindungi oleh kulit yang tebal untuk mengurangi kehilangan air karena penguapan. Setelah hujan, batang kaktus membengkak. Lalu pada musim kering, kaktus mengerut kembali ketika airnya telah terpakai. Kandungan air dalam batang kaktus dapat mencukupi kebutuhan kaktus selama 2 tahun musim kering loh. Daun kaktus adalah duri-duri pada batang kaktus loh, Bol. Duri ini mempunyai permukaan kecil sehingga mengurangi kehilangan air karena penguapan. Jadi, duri pada kaktus tidak sekedar ada begitu saja ya, Pipo. Duri juga bisa melindungi kaktus dari hewan yang ingin merusak lapisan tahan airnya. Selain kaktus, ada tanaman lain nih yang bisa menyerap air, yaitu anggrek. Anggrek merupakan jenis tumbuhan epifit yang hidup menumpang pada tumbuhan lain, namun tidak merugikan tumbuhan yang ditumpanginya. Anggrek menumpang pada cabang pohon besar sehingga mendapatkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Anggrek juga punya akar gantung yang digunakan untuk menyerap air hujan dan stomata pada daun untuk mendapatkan karbon dioksida. Pada bagian akar gantung ini pun terkadang terdapat klorofil sehingga fotosintesis mungkin terjadi pada bagian ini. Wah Pipo, pencipta kita tuh kreatif banget ya. Di pelajaran kali ini, aku jadi lebih tahu lagi tentang ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Ya Bol, ternyata apa yang terjadi pada tumbuhan tertentu itu ada gunanya. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, mengapa tumbuhan kantung semar dan Venus memakan serangga? Jelaskan. Dicatat ya. Mengapa tumbuhan kantung semar dan Venus memakan serangga? Jelaskan. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Sebelum kita kembali belajar mengenai adaptasi makhluk hidup, kita lihat dahulu teman-teman. Kasihan bagi guru dan murid. BOS, membantu profesional sekolah yang fleksibel dan bertanggung jawab. Menyuguhkan rangkaian program musik paling keren. Aneka genre musik semua hadir di sini. Selasa, Indie Style. Rabu, Salam Manis. Kamis, Keroncong. Jumat, Friday Jam. Sabtu, Tembang Emas. Minggu, Rumah Musik Indonesia. Musik Indonesia, Selasa hingga Minggu, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengukir prestasi, mengharumkan nama bangsa. Turnamen bergengsi dalam dan luar negeri. Performa pebulu tangkis Indonesia di mata dunia. Rumah Bulu Tangkis. Setiap Kamis, pukul 13 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Makhluk hidup itu memiliki persamaan dan perbedaan ciri. Kalau kita lihat lingkungan kita, keliling kita, itu banyak sekali jenis-jenis hewan dan jenis-jenis tumbuhan. Kalau kita amati lebih seksama lagi, ternyata mereka itu memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi. Nah, kenapa bisa tercipta keanekaragaman yang sangat tinggi itu? Itu dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah adanya perubahan lingkungan atau keadaan lingkungan. Dan yang kedua, kemampuan makhluk hidup itu untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana makhluk hidup itu bisa melakukan evolusi. Kalau kita mau mempelajari satu persatu makhluk hidup yang ada di alam kita ini, itu sangat sulit sekali ya. Maka para ahli itu membuat pengelompokan makhluk hidup atau membuat klasifikasi. Kalau begitu kita duduk di sana saja supaya ngobrolnya lebih enak. Ya.
Evolusi adalah perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara bertahap, perlahan, dan memakan waktu yang sangat lama karena pengaruh lingkungan. Evolusi bisa terjadi pada sebagian saja dari tubuh makhluk hidup itu atau pada organ tertentu dari makhluk hidup itu, tapi juga bisa terjadi pada seluruh tubuh makhluk hidup itu. Kalau terjadi pada sebagian saja dari tubuh makhluk hidup itu, maka perubahannya itu harus sangat berbeda dengan aslinya. Kalau terjadi pada seluruh tubuh makhluk hidup itu, maka akan terbentuk spesies baru atau jenis baru. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya atau cara hidupnya. Tujuan klasifikasi adalah untuk menyederhanakan objek yang beraneka ragam. Klasifikasi dapat dilakukan dengan cara mencari keseragaman di antara keberagaman. Sebelum melakukan klasifikasi, dilakukan pencandraan atau pengidentifikasian. Dalam dasar pencandraan adalah dicari adanya persamaan dan perbedaan pada bentuk luar tubuh atau morfologi, faal tubuh atau fisiologi, susunan tubuh atau anatomi, tingkah laku, dan kromosom. Makhluk hidup memiliki persamaan ciri-ciri. Makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri itu akan dikelompokkan dalam kelompok-kelompok tertentu yang disebut dengan unit atau takson. Dan takson itu diurutkan dari takson yang tertinggi sampai takson yang terendah. Urutan takson pada tumbuhan itu dimulai dari kerajaan atau kingdom, lalu divisi atau divisio, kelas atau klasis, kemudian bangsa atau ordo, suku atau familia, marga atau genus, dan yang terakhir adalah jenis atau spesies. Nah, urutan takson pada hewan itu sama persis dengan pada tumbuhan. Hanya bedanya untuk urutan yang kedua, kalau pada tumbuhan adalah divisi atau divisio, pada hewan adalah filum atau filia. Untuk tingkatan takson yang paling tinggi itu diduduki oleh makhluk hidup yang memiliki sedikit persamaan ciri. Dan semakin urutan takson yang paling bawah, semakin bawah dari urutan takson itu diduduki oleh makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan ciri. Jadi kalau disimpulkan bahwa semakin urutannya ke bawah itu semakin banyak memiliki persamaan ciri. Pada tahun 1970, para ahli mengelompokkan makhluk hidup itu menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok tumbuhan atau plantae dan kelompok hewan atau animalia. Namun sejak ditemukannya mikroskop untuk pertama kali, ditemukan juga makhluk jasaternik atau makhluk mikroskopis. Nah, para ahli menjadi bingung, makhluk ini akan dikelompokkan kemana? Ke dalam kelompok tumbuhan atau ke dalam kelompok hewan? Jelas tidak bisa dikelompokkan ke keduanya karena memiliki ciri khas tersendiri yang tidak sama dengan kelompok hewan maupun kelompok tumbuhan. Maka Ernest Haeckel mengelompokkan makhluk yang jasaternik ini menjadi kelompok tersendiri, yaitu kelompok protista. Jadi sekarang makhluk hidup tidak lagi dikelompokkan menjadi dua kelompok, tetapi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok protista, kelompok plantae, dan kelompok animalia. Tahun 1969, Whitaker mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kelompok besar, yaitu Monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Dasar pengelompokan menjadi 5 kingdom ini adalah adanya jenis sel, yaitu adanya sel prokariota dan sel eukariota. Kemudian juga didasarkan pada jumlah sel yang menyusun makhluk tersebut. Ada makhluk uniseluler dan ada makhluk multiseluler. Kemudian selain itu, dasar yang terakhir adalah adanya tipe nutrisinya. Jadi, jawaban atas pertanyaan Ines mengenai bagaimana cara mengamati persamaan dan perbedaan orang utan hanya dari fisiknya, ternyata bisa dilihat juga dari fisiologinya, tingkah lakunya, dan anatominya. Selain pada orang utan, persamaan dan perbedaan ciri pada makhluk hidup kita bisa temukan pada ayam.
Contohnya ada ayam ras, ada ayam kampung, ada ayam bekisar, dan lain sebagainya. Dan selain pada ayam, kita juga bisa menemukan pada tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan puring atau tanaman puring. Kita bisa melihat persamaan atau perbedaan mereka dari bentuk dan warna pada daunnya. Nah, selain puring, kita juga bisa melihat juga pada bougainville. Jadi bougainville itu kan bunganya indah ya. Ada warna merah, warna putih, warna pink, dan warna ungu, serta warna yang lainnya. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, apa persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup? Dicatat ya, apa persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Sekarang mari bantu